Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa bi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nabi ba'da ma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut yang mengenai marketing syariah ya, atau manajemen pemasaran syariah. Bismillah, semoga bisa nih ya. Semua share screen. Ini manajemen pemasaran syariah ya. Nah, pengertian pemasaran ya, menurut perspektif syariah, segala aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai, yaitu value creating activities, yang memungkinkan siapapun yang melakukannya bertumbuh serta mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi atas kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad bermuamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam ya. Jadi menurut pemasaran dalam perspektif syariah itu, jadi adanya nilai-nilai kejujuran ya dalam memasarkan ya, adanya creating value creating aktivitas menciptakan nilai ya, adanya nilai ya. Kalau menurut Kotler ya, marketing itu pemasaran itu adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya terdiri dari individu dan kelompok dalam mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak yang lain. Nah, menurut fikih Islam, pemasaran dalam fikih Islam disebut wakalah, yaitu perwakilan, ya, mewakili, wakalah atau wikalah, ya, yang berarti penyerahan, ada pendelegasian atau pemberian mandat, atau didefinisikan sebagai penyerahan dari seorang pihak pertama dan dapat diwakilkannya kepada yang lain pihak kedua untuk melakukannya semasa ia pihak pertama masih hidup ya. Nah, jadi salah itu adalah wakalah yang mewakilkan ya. Ada hukum pemasaran atau wakalah itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 35, Al-Baqarah 283 dan Al-Maidah ayat 2. Dan juga adanya landasan berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, ini ada ya mengenai sebenarnya sih lebih ini ke anjak piutang juga ya. Kisah seorang sahabat yang meninggal dalam keadaan berhutang, lalu ada sahabat lain yaitu Abu Darda ya, yang menjaminkan ya, mewakilkan untuk membayar hutangnya ya. Lalu landasan ijma, kesepakatan mufakat para ulama ya mengenai wakalah ya. Landasan fikih adalah segala sesuatu muamalah yang boleh dilakukan selama tidak ada suatu dalil yang mengharamkannya ya. Jadi ini adalah muamalah, yaitu hukum yang awalnya adalah mubah ya, selama tidak ada hukum yang melanggar secara syariat ya. Nah, rukun wakalah adanya penjual dan pembeli, adanya produk atau jasa yang diperjualbelikan, adanya ijab dan qabul. Nah, jadi kegiatan marketing itu kegiatan mewakilkan ya teman-teman ya. Ketika teman-teman itu menjual suatu produk, kan berarti teman-teman mewakilkan perusahaan itu ya kan. Nah, berarti harus ada penjual dan pembeli ya. Ada produk, ada barang dan jasa. Misalkan jualan apa nih? Jualan kampus ya. Menjual mencari mahasiswa baru ya. Nah, itu kan ada penjual dan ada pembeli. Teman-teman yang menjual kan, menjual produk jasa ya. Jasa yaitu jasa pendidikan ya. Nah, adanya ijab dan qabul. Adanya orang yang datang ya. Adanya orang yang datang
lalu ingin membeli produk tersebut. Nah, ada kegiatan yang dilarang, yaitu apa tuh ya, kemarin ya, tadlis, ya, laki rukban, ya, yaitu menipu, menyembunyikan cacat, dan segala bentuk kelemahan dari suatu produk, ya. Nah, itu adalah kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam wakalah dalam syariat, ya. Memanfaatkan keadaan dan kondisi orang yang nampak sangat membutuhkan, ya. Nah, atau dia terpaksa membelinya, ya. Contoh misalkan nih ya, di suatu daerah bencana alam, ya, lagi butuh air, ya. Nah, mentang-mentang lagi butuh air, dijual tuh airnya dalam harga yang mahal. Wah, itu nggak boleh. Atau dulu ya, apa tuh yang ada tragedi apa kemacetan di Brexit itu ya, harga bensin 1 liter bisa sampai 200.000, ya. Nah, itu kan memanfaatkan keadaan kondisi orang yang nampak sangat membutuhkan. Memang sangat butuh bensin ketika itu, ya. Karena macetnya nggak ketulungan, ya. Macetnya itu luar biasa. Sehingga bensin cepat habis yang ada di dalam kendaraan. Nah, ini dimanfaatkan oleh para penjual. Bensin 1 liter 200.000, ya. Nah, ini tidak diperbolehkan sebenarnya, ya. Karena dia terpaksa membelinya, ya. Atau dia memenuhi syarat-syarat dari suatu perjanjian, ya. Adanya kecacatan dalam transaksi, ya. Ada kesenjangan pemasaran, ada kesenjangan waktu, ya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Nah, misalkan itu ya tadi ya yang kasus dulu tuh, mungkin teman-teman ada yang pernah ya ngalamin yang di tol Brexit itu ya. Nah, itu ada kesenjangan tempat karena dia ada dalam jalan tol kan nggak mungkin dia itu ke tempat rest area yang ada pom bensinnya, ya, sehingga dia harus membeli bensin eceran, ya. Nah, sehingga dia ada kesenjangan tempat, ada kesenjangan kepemilikan, ya, ada kesenjangan nilai yang terlihat, ada kesenjangan kesadaran, ya, antara ya sadar nggak sadar itu kan beli bensin 200.000 per liter, ya. Karena butuh kepaksa, ya. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya, seperti itu, ya. Lalu prinsip-prinsip pemasaran dalam Islam. Prinsip dalam pemasaran syariah harus mengandung nilai-nilai iman yang merupakan kependekan dari ikhtiar, manfaat, amanah, dan nikmat, ya. Nah, lalu budaya kerja di perusahaan syariah. Berdasarkan kutipan dari Kiai Haji Didi Hafidudin, Islam aplikatif, ya. Nah, ini bukunya ya, Islam aplikatif mengenai budaya kerja pada perusahaan syariah harus mengandung unsur kejujuran, sidik, konsisten, istiqomah, pandai, fatonah, bertanggung jawab, amanah, dan mengajak tablik, ya. Nah, ini harus ada nilai-nilai ini, ya. Nah, adanya manfaat. Artinya bahwa produk ataupun jasa tersebut adanya manfaat, adanya esensial, ya. Sehingga sangat berguna tidak hanya bagi pemakai, tapi juga bagi lingkungan di sekitarnya dan terhindar dari efek merusak atau merugikan akibat keberadaannya. Lebih baik banyak manfaatnya daripada mudarat atau bahayanya. Nah, banyak manfaatnya, ya. Amanah dan nasihat. Amanah jujur. Perusahaan saat ini dituntut untuk bersikap jujur atau transparan, baik terhadap pihak internal maupun eksternal. Apalagi jika berorientasi go public, maka perusahaan dituntut untuk transparan dalam berbagai kebijaksanaannya. Ya, ada yang open management. Nasihat, produk ataupun jasa yang kita keluarkan haruslah mengandung unsur peringatan berupa nasihat, tidak mengandung unsur penipuan atau goror, atau tidak boleh adanya ketidakpastian atau maisir, ya, dan adanya bunga atau riba, sehingga konsumen yang memanfaatkannya akan tersentuh hatinya terhadap tujuan hakiki kemanfaatan produk atau jasa yang dipergunakan, ya. Jadi harus ada nasihat itu, ya. Nah, bauran dan strategi pemasaran marketing mix, ya. 4A, assortment, affordable, available, announcement. 4B, best, bargaining, buffer stocking, bombarding. 4P,
product, price, place, promotion. 4V, variety, value, venue, voice. 4C, customer solution, cost, convenience, dan communication ya. Nah, ini assortment ya. Strategi penggarapan dan pertumbuhan, growth and build strategy. Adapun langkah-langkah untuk menjalankan strategi dan cara penetration ya, penetrasi pasar secara intensif, masuk ya, intensive market penetration. Pengembangan produk secara intensif, ada intensif product development. Integrasi hulu, backward integration. Ada yang integrasi hilir, forward integration. Ada yang integrasi horizontal, horizontal integration ya. Sistem pemasaran asuransi syariah. Nah, ini satu contohnya ya. Pada asuransi jiwa, contohnya beberapa perusahaan asuransi menggunakan metode dengan mengadopsi sistem Field Development System dengan 4 pola pengembangan agent financial consulting, yaitu performance review and planning ya, NM planning. Nah, memang dalam asuransi itu ya, orang-orang marketingnya pasti performance-nya itu terlihatnya sangat baik ya. Lalu individual instruction ya, and drill ya. Nah, bagaimana individu-individunya itu bisa menyuruh gitu ya, adanya dalam asuransi syariah ya, dalam asuransi itu memang luar biasa tuh marketingnya tuh ya. Dia punya ininya ya, cara-caranya ya. Orang yang tadinya tidak butuh jadi butuh gitu ya. Karena ada tekniknya, ada caranya ya. Nah, field observation NM lalu didemonstrasikan ya, ditunjukkan ya, bagaimana kebutuhannya ya. Ya tadi orang nggak butuh jadi butuh ya. Lalu group instruction NM ya, mendrill ya, itu mengajak itu ini banget ya, namanya itu masif gitu ya. Sistem penjualan pada asuransi kerugian. Agen asuransi kerugian dituntut untuk memiliki kemampuan di bidang underwriter ya, bagaimana dia bisa mengganti ya, kemampuannya harus memiliki agen untuk pengetahuan akan produk ya. Nah, dia harus tahu tuh produk ini punya istilahnya apa ya, kalau bahasanya tuh toppingnya itu ya, keterampilan dan kemampuan lobby, penampilannya harus meyakinkan, lalu jaringan bisnisnya ya. Akhlak dan kepribadian. Seorang agen, ya agen asuransi yang memiliki akhlak dan kepribadian yang baik akan menjaga segala perbuatan dan tindakan yang dapat merusak integritasnya. Persiapan dalam menjual. Untuk mencapai kesuksesan menurut pendapat Mustika Jati dalam buku manajemen asuransi syariah, yaitu ada persiapan internal ya. Jadi mereka udah punya strateginya, yaitu mereka tidak akan istilah itu mereject ya pendapat customernya pertama ya. Secara internal dia harus kuat mental ya. Jangan sampai malah jadi kebawa ya, atau malah terprovokasi oleh si pembelinya ya. Dia udah persiapan tuh, apa aja sih yang harus dia katakan buat si customernya ini. Nah, jadi dia udah ada persiapan. Lalu eksternal ya, bagaimana dia mempengaruhi customer ya. Kalau tadi internal kan dia menyiapkan kata-kata ya, internalnya ya, menyiapkan ilmunya ya, lalu dia menyiapkan bahan-bahannya. Kalau eksternalnya siapa aja nih customernya ya, customernya nih tipikalnya apa aja ya. Nah, tipikal customer dia harus ketahui ya. Lalu persiapan spiritual ya, bagaimana nih dia ya ibadahnya ya, dia harus menjaga ibadahnya. Jangan sampai ya dia ini gara-gara ditolak sama customer dia marah-marah sama customernya dicaci maki. Nah, ini jangan sampai seperti itu gitu ya, berarti spiritualnya belum siap ya. Nah, jadi ketika dia tolak customer ya udah ya, no problem gitu, bukan masalah ya, karena masih banyak customer yang lain. Atau dia dicaci maki sama customer ya, dijatuhkan oleh customer ya. Nah, dia tetap santai karena spiritualnya kuat.
Saluran distribusi produk asuransi. Ada saluran distribusi sistem keagenan. Nah, ada dengan ciri keagenan atau melalui broker ya, apa namanya tuh kumpulan ya. Lalu ada lagi saluran distribusi melalui retail outlet ya. Lalu saluran distribusi melalui penjualan langsung ya, direct selling. Nah, jadi kalau kita mau apa namanya menjual produk asuransi itu bisa dengan melakukan agenan ya, dengan cara broker ya, atau dengan retail ya, atau dengan secara langsung ya, atau melalui surat ya, melalui surat, saluran distribusi melalui pengiriman surat, saluran distribusi melalui market afiliasi juga bisa ya. Pola kerja agent ya, agent teman-teman memang ya, kerja yang paling cepat itu memang jadi agen asuransi atau jadi agen marketing ya. Itu paling cepat tuh ya. Karena disinilah teman-teman itu akan apa namanya tuh dibina secara personalnya ya. Nah, ini pola kerja agen prospecting ya. Ini kira-kira nih nasabahnya nih ini nggak nih prospeknya nih gitu ya. Potensinya gitu kan. Nah, ketika dia prospek nih, dia kerjanya di suatu perusahaan A gitu ya, dan dia adalah ininya ya, penghasilannya sebulan lebih gitu ya, berarti prospek. Nah, lalu deketin ya, ada pendekatan ya, melalui apa, melalui saudaranya kah ataukah melalui secara langsung, lalu pencarian fakta, datang ke rumahnya ya, rumahnya ternyata benar besar ya, rumahnya besar, kendaraannya banyak ya. Nah, terus tanya tuh sebulan pengeluarannya berapa gitu ya. Jangan tanya penghasilan ya, karena itu sesuatu yang tabu ya kalau nanya penghasilan. Kamu sebulan berapa sih? Nah, itu tabu tuh. Tapi tanyakan sebulan kira-kira habisnya berapa. Nah, itu nggak apa-apa ya. Kalau kita tanya sebulan apa namanya konsumsinya berapa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau menanyakan sebulan berapa penghasilannya, jangan ya. Nah, lalu setelah udah ketahuan nih, oh ini dia orang kaya nih. Lalu presentasi dah tuh ya. Presentasi. Itu ada produk ya. Nah, setelah presentasi baru closing. Mau beli bangga nih gitu ya. Lalu penutupan closing. Nah, satu barulah layanan purna jual ya. Terus saya tenggelam ya, mohon maaf ya. Lagi sakit tenggorokan. Menjadi agen syariah ya yang berkualitas. Profil dan etika agen lembaga keuangan syariah. Sikap agen syariah. Bertanggung jawab ya. Jadi ketika ada konsumen yang memang misalkan asuransi gitu ya, terkena musibah, dia harus benar-benar mengurusnya ya. Bertanggung jawab. Lalu mandiri ya, artinya apa? Dia tidak selalu ketergantungan dengan orang lain atau dengan apanya, leadernya ya. Dia bisa memecahkan persoalannya secara mandiri. Kreatif ya, dia mencari bisa apa namanya? Bisa ketika memasarkannya, bisa ketika dia mencari solusi ya. Dia memiliki cara-cara tersendiri ya. Selalu optimis dan tidak mudah putus asa ya. Nah, ini juga ya, ketika mencari pasar ya, ketika solusi ya, jujur dan dapat dipercaya ya. Dia apa namanya benar-benar bertanggung jawab ya, itu juga. Sabar dan tidak panik ketika mengalami kegagalan. Nah, menghindari 4 penyakit hati, berburuk sangka, menjelek-jelekan produk orang lain ya, mata-matai ya, lalu mengadu domba. Sikap profesional, jujur, tidak curang, tentukan harga secara adil, berperilaku baik dan simpatik, robbaniyah ya, bersikap adil terhadap semua stakeholder, bersikap melayani dan mempermudah, bersaing secara sehat, mendahulukan sikap tolong-menolong, terpercaya, amanah, bekerja secara profesional, saling menghormati dan tidak berburuk sangka, senang memberi hadiah, sabar dalam menghadapi customer dan kompetitor ya. Nah, ini beberapa sikap yang tidak boleh, tidak adil dan penentuan tarif yang nggak boleh ya. Nah, tidak boleh melakukan transaksi terhadap produk yang mengandung unsur maisyid atau goror. Ya.
transaksi tadlis, penipuan yang nggak boleh ya, tidak boleh khianat ya, tidak boleh menimbun barang atau ihtikar ya, menjual barang hasil curian atau korupsi, melakukan sumpah palsu ya, benar demi Allah nih harga segini nih gitu ya, wah padahal nggak segitu gitu ya. Melakukan penekanan dan pemaksaan, beli nggak, kalau nggak beli awas, ya nggak boleh ya, mempermainkan harga, mematikan pedagang kecil ya, dengan monopoli ya, laki rukban ya, curang ya, melakukan suap ya, atau sogok, melakukan tindakan korupsi ataupun money laundering. Nah, ada praktek mal bisnis, nah, itu perbuatan yang tidak baik, terlarang membawa kerugian pihak lain maupun yang dilarang secara hukum positif. Dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mengurangi timbangan atau takaran juga tidak boleh ya. Maka sempurnakanlah takaran timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sudah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman. Surat Al-A'raf. Lalu tidak boleh goror ya, itu sesuatu yang tidak jelas. Jual beli yang lahirnya menarik ya, tapi isinya ternyata kosong ya, tapi belum jelas atau belum diketahui di dalamnya. Rasulullah SAW mengharamkan jual beli goror. Diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah melarang imuzabanah, yaitu jual beli sebelum masak, dan muhaqalah, yaitu sewa kebun dan ladang dengan buahnya ya. Lalu penipuan al-gaban ya, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya sungguhnya Rasulullah SAW telah melarang jual beli dengan cara najas ya, yaitu pura-pura bayar dengan harga yang lebih mahal ya, sehingga supaya ada pembeli yang lain itu tertipu gitu ya, bayi najas ya. Jadi istilahnya itu dia bawa teman ya, temennya ini pura-pura beli ya, padahal itu temannya sendiri. Itu banyak tuh kasusnya dulu ya, barang-barang yang apa namanya tuh dengan cara ini. Contoh tuh dulu ada namanya pohon apa tuh namanya tuh gelombang cinta ya, itu satu lembarnya itu katanya 10 juta. Itu dengar-dengar katanya dia ya gitu ya, jadi bohong-bohongan awalnya tuh. Ada orang pura-pura gitu ya, ini loh saya beli sama dia apa namanya pohon gelombang cinta nih, satu lembarnya daunnya ini 10 juta. Wah, orang lain akhirnya apa, rame-rame jualan pohon gelombang cinta ya. Nah, belum lagi kasus ikan lohan juga ya. Nah, itu banyak tuh ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sumpah itu penyebab larisnya barang dagangan tapi menghapuskan keberkahan ya. Tidak halal bagi seorang menjual sesuatu melainkan hendaklah yang menerangkan kekurangan atau cacatnya yang ada pada barang tersebut. Lalu mengapa engkau tidak meletakkan dan memperlihatkan yang basah itu sebelah atas? Nah, ini jadi ada jual beli ya. Ada orang jualan ternyata barang yang basahnya itu ada di bawah gitu ya. Yang keringnya di atasnya itu gandum ya. Nah, gandumnya itu yang basah taruh di bawah, yang keringnya taruh di atas. Nah, ini sama Rasulullah dilarang ya. Apa engkau tidak meletakkan dan memperlihatkan yang basah itu sebelah atas supaya orang-orang melihatnya. Barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku ya. Perimbunan juga ihtikar ya. So, dagar akan diberi rezeki, sedangkan penimbun akan diberi laknat. Tidak akan menimbun barang kecuali orang-orang yang berdosa. Monopoli juga ya, tidak boleh. Barang siapa yang monopoli maka ia berdosa ya. Barang siapa yang monopoli bahan makanan 40 hari, maka sungguhnya ia terlepas dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun terlepas darinya ya. Nah, udah azan ya. Oke. Kode etik agen asuransi jiwa, menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan perusahaan, berjanji tidak melakukan pekerjaan atau tugas rangkap untuk perusahaan asuransi jiwa lainnya, mengutamakan kepentingan para pemegang polis, menggunakan cara yang etis dan tidak melanggar kode etik, berusaha meningkatkan kemahiran sebagai seorang agen, dengan keterangan yang benar, berusaha menjadi suri tauladan, menyadari bahwa apabila melanggar kode etik dapat menggunakan sanksi ya. Nah, pemberian gaji atau honor dengan sistem syariah, sistem pengupahan, merupakan kewajiban dan hak antara buruh dan majikan dengan sistem ekonomi syariah. Kewajiban pimpinan perusahaan terhadap buruh, menentukan standar UMR upah minimum regional ya. Nah,
Oke, teman-teman, itu ya pertemuan kita hari ini mengenai apa namanya manajemen pemasaran syariah ya. Sudah azan juga ya teman-teman ya. Mungkin pertemuan yang ke berapa sekarang nih? Ke-13 ke 14 nih ya. Ya, kita sampai sini dulu ya. Mohon maaf atas kekurangannya, saya lagi kurang sehat nih ya. Terus saya juga tenggelam ya. Jadi nggak ada sesi tanya jawab dulu ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita tutup dengan doa. wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Terima kasih Bapak. Ya.